Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Munasa dari kelompok 3 membahas tentang Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Baik, saya selaku pemateri pertama akan membahas mengenai sejarah Bank Rakyat Indonesia atau BRI. BRI atau panjangan dari Bank Rakyat Indonesia adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Pada awalnya, Bank Rakyat Indonesia atau BRI didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bey Arya Wirjatmaja dengan nama Spaarbank der Inlandshoofden atau Bank Bantuan dan Simpanan milik kaum priyayi Purwokerto. Suatu lembaga keuangan yang melayani orang-orang berkebangsaan Indonesia atau pribumi. Lembaga tersebut berdiri tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari lahir BRI. Tahun 1895 didirikan di Purwokerto oleh Raden Arya Wirjatmaja dengan nama Depoorhulpen Spaarbank der Inlandshoofden, yang pada awalnya adalah lembaga yang mengelola dana kas masjid untuk disalurkan kepada masyarakat dengan skema yang sangat sederhana. Pada 16 Desember 1895 secara resmi dibentuk Hulpen Spaarbank der Inlandsbestuur Abner, yang kemudian dikenal sebagai Bank Perkreditan Rakyat yang pertama di Indonesia. Kemudian mengalami beberapa kali perubahan nama, seperti pada tahun 1897 berganti nama menjadi Depoorhulpen Paar en Landbouw Credit Bank atau Volksbank atau dikenal dengan Bank Rakyat. Pada tahun 1912 menjadi Centraalkas voor Fondsdesvezen Algemeen, dan pada 1934 menjadi Algemene Volkskredietbank atau AFB. Pada masa pendudukan Jepang di tahun 1942, AFB berubah menjadi Seominginho. Tahun 1946, tanggal 22 Februari 1946, pemerintah Indonesia mengubah lembaga ini menjadi Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 1 tahun 1946, dan BRI menjadi bank pertama yang dimiliki pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1960. Pemerintah sempat mengubah nama BRI menjadi Bank Koperasi Tani dan Nelayan atau BKTN, yang merupakan peleburan dari BRI, Bank Tani dan Nelayan atau BTN, dan Nederlands Handelsmaatschappij atau NHM. Tahun 1965 diintegrasi ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan atau BIUKTN, dan Bank Negara Indonesia Unit 2 Bidang Ekspor Impor berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1968. Pemerintah menetapkan kembali nama Bank Rakyat Indonesia sebagai bank umum. Tahun 1992, Bank BRI berubah status hukum menjadi PT Bank Rakyat Indonesia atau Persero berdasarkan Undang-Undang Perbank Nomor 7 Tahun 1992. Tahun 2003, Bank BRI menjadi perseroan terbuka pada tanggal 10 November 2003 dengan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta. Kini Bursa Efek Indonesia dengan kode saham BBRI. Tahun 2007, sebuah langkah strategis dengan
mengakuisisi Bank Jasa atau BJA pada tahun 2007 yang kemudian konversi menjadi PT Bank Syariah BRI. Unit usaha Syariah BRI kemudian dipisahkan atau spin-off dari Bank BRI dan digabung ke dalam PT Bank Syariah BRI pada 1 Januari 2009. Tahun 2011 terdapat 3 tanggal penting bagi Bank BRI di tahun 2011, yakni 1 Januari 2011, Bank BRI melaksanakan stock split, yaitu pemecahan nominal saham yang semula 500 per saham menjadi 250 per saham. Stock split yang dilakukan Bank BRI bertujuan untuk meningkatkan likuiditas perdagangan saham dan memperluas penyebaran kepemilikan saham perseroan di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan pada tanggal 9 Maret 2011, Bank BRI kembali melakukan corporate action dengan melakukan pendatangan akta akuisis dengan dana pensiun perkebunan atau Daperbun untuk mengkuisis dan menjadi pemegang saham mengendalikan bagi PT Bank Agroniaga Tbk. Momen penting di tahun 2011 ditutup pada tanggal 16 Desember 2016. Pada tanggal itu, selain memperingati HUT Bank BRI ke-116 tahun, Bank BRI juga melakukan corporate action penandatanganan instrument of transfer dan book and sold notes antara Bank BRI dan asuransi jiwa BRI ingin jiwa sejahtera atas saham BRI ingin remit Corlet atau Hong Kong. Tahun 2013, di tahun ini Bank BRI menjadi yang pertama menyediakan layanan self-service banking di Indonesia melalui BRI Hybrid Banking. 2014, untuk membersihkan pelayanan terbaik kepada nasabah, Bank BRI tersebut meningkatkan pertumbuhan jumlah ATM hingga mencapai 20.792 unit ATM, serta mesin EDC yang menembus angka 1.031.204 unit. Mencapai tersebut membawa Bank BRI menjadi bank dengan jaringan ATM dan EDC terbesar di Indonesia. Selain itu, di tahun ini, tepatnya pada tanggal 28 April 2014, Bank BRI melakukan sebuah langkah besar, tidak hanya bagi Bank BRI tetapi juga bangsa Indonesia. Bank BRI melakukan penandatanganan kontrak mengadakan satelit dan peluncuran satelit BRI atau BRI Sat dengan Space System atau Loral SSL dan Arisan. Nantinya Bank BRI akan menjadi bank pertama dan satu-satunya di dunia yang mengoperasikan satelit sendiri. Tahun 2015, dalam rangka memperluas dan memperkuat jaringan bisnis perbankan di Asia, Bank BRI kembali menambah jumlah jaringan kerja konvensional melalui pembukaan kantor di jantung kota Singapura yang berlokasi di Oue Bayfront 50 Kyun, Singapura. Sebelumnya, BRI telah memiliki beberapa unit kerja luar negeri di beberapa negara, yakni BRI New York, Acne, BRI Cayman Island Brand, Hong Kong Repression Office, dan BRI Remit Hong Kong. Inovasi lainnya yang tak kalah penting di tahun 2015, Bank BRI menjadi satu-satunya bank yang mengoperasikan unit kerja dalam bentuk kapal yang dikenal dengan nama Teras BRI Kapal. Dalam menjalankan pelayanannya, Teras BRI Kapal didukung teknologi informasi yang canggih dan sumber daya manusia yang handal. Kapal dilengkapi petugas teller dan customer service serta petugas kredit mikro
Yang teristimewa, teras BRI Kapal juga menghadiri 1 unit Automated Teller Magic atau ATM di atas kapal yang akan berfungsi selama 20 jam secara online. Tahun 2016, Bank BRI akan mengukir sejarah besar pada tahun 2016. Tepatnya tanggal 9 Juni 2016, Bank BRI meluncurkan satelit bernama BRI Sat yang menjadi Bank BRI sebagai bank pertama dan satu-satunya di dunia yang memiliki dan mengoperasi satelit sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada pemateri selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurifatul Laila. Di sini saya akan menjelaskan visi dan misi Bank Rakyat Indonesia beserta pentingnya layanan jasa pada bank. Yang pertama, visi dan misi BRI. Visinya yaitu menjadi bank komersial terkemuka yang mengutamakan kepuasan nasabah. Misinya yang pertama, melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro, kecil dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat. Yang kedua, memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang tersebar luas, didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan teknologi informasi yang handal dengan menerapkan manajemen resiko yang tepat dan praktik good corporate governance. Yang ketiga, memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pentingnya pelayanan jasa pada bank. Kepuasan nasabah adalah hal yang utama. Kualitas pelayanan bank sangat menentukan kepuasan nasabahnya. Nasabah yang loyal akan sangat membantu pihak bank karena nasabah yang loyal merupakan alat promosi dari mulut ke mulut yang efektif. Nasabah yang loyal akan membawa nasabah lainnya untuk menikmati pelayanan produk. Perusahaan semakin meningkat jumlah nasabah yang dilayani, semakin meningkat pula pendapatan dan laba perusahaan. Bank BRI merupakan salah satu bank terpercaya dan memiliki jaringan yang terluas. Di daerah terpencil pun dapat ditemukan unit ataupun teras BRI. Dibandingkan bank yang lain, saat ini BRI juga memiliki beberapa produk unggulan yang dapat bersaing baik dari segi teknologi maupun kedekatan kepada masyarakat. Adapun produk tabungan yang paling diandalkan dan memiliki jumlah nasabah terbesar adalah Britama. Pentingnya pelayanan jasa pada bank yang pertama itu keandalan. Contohnya, nasabah Bank BRI dapat meningkatkan layanan transaksi 24 jam phone banking. Yang kedua, ketepatan waktu layanan sesuai dengan waktu yang dijanjikan. Yang ketiga, kesiapan karyawan di dalam melayani nasabah. Yang keempat, karyawan Bank BRI memberikan konsultasi kepada nasabah atau calon nasabah mengenai produk BRI. Yang kedua, yaitu keresponsifan. Pertama, dari keresponsifan ini adanya kejelasan informasi yang diterima oleh nasabah, ketersediaan staf atau karyawan untuk membantu kesulitan yang dihadapi oleh nasabah, kecepat tanggapan karyawan dalam melayani nasabah. Karyawan Bank BRI senantiasa mempersiapkan administrasi maupun dana yang diperlukan nasabah. Yang ketiga, keyakinan atau jaminan. Adanya jaminan keamanan dalam melakukan berbagai layanan jasa bank. Karyawan BRI mampu menanamkan kepercayaan kepada para nasabah tabungan BRI. Karyawan Bank BRI selalu membina hubungan yang baik. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarmiji selaku pemateri kedua yang akan menyampaikan materi tentang struktur organisasi Bank Rakyat Indonesia dan manajemen sumber daya manusianya. Nah, materi sebelumnya sudah disampaikan oleh saudara Fadila dan Nuri. Sekarang saya akan melanjutkan materi berikutnya. Nah,
Materi pertama yaitu tentang struktur organisasi. Seperti apa sih struktur organisasi Bank Rakyat Indonesia atau Bank BRI yang tidak lazim di telinga kita. Dan bahkan sekarang saya menggunakan kartu kredit dari Bank Rakyat Indonesia, yaitu Bank BRI. Nah, seperti apa struktur organisasinya? Ini akan saya perlihatkan. Nah, di puncak atas terdapat RUPS. Di bawah RUPS ada direktur utama yang menangani Bank Rakyat Indonesia. Terus di sampingnya ada Dewan Komisaris, terus Dewan Pengawas Syariah. Nah, di bawah direktur utama ada Komite Personalia Pusat. Nah, berikutnya ada Komite Produk, Komite Manajemen Risiko, Komite Kredit, Komite Kebijakan dan Persediaan, Komite Teknologi, dan yang terakhir ada ALKO. Nah, di bawah Dewan Komisaris ada Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Nah, masih banyak lagi pengurus-pengurus lainnya di Bank Rakyat Indonesia yang bisa Anda lihat sendiri di tabel seperti ada di HP saya ini. Nah, mungkin nanti akan diperjelas oleh editor untuk saudara agar dipermudah memperlihat struktur organisasinya. Nah, lanjut ke materi berikutnya yaitu tentang manajemen sumber daya manusia. Nah, perencanaan kebutuhan sumber daya manusia dilakukan secara tepat waktu, tepat jumlah, dan memenuhi kualitas sesuai dengan rencana bisnis Bank BRI. Menghadapi tantangan dan persaingan bisnis, pekerja Bank BRI memposisikan diri menjadi sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, memiliki kemampuan belajar dan kemauan berubah. Nah, selain itu, peningkatan pengetahuan dan keterampilan pekerja merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penerapan prinsip kehati-hatian serta pengelolaan resiko secara terpadu. Sebagai aset paling berharga yang dimiliki, Bank BRI terus melakukan penyempurnaan di seluruh aspek yang meliputi perencanaan, pembinaan, dan pengembangan pekerjaan, pendidikan dan pelatihan, serta kesejahteraan pekerja. Salah satu wujud komitmen perusahaan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki Bank BRI, perusahaan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang dimiliki Bank BRI mendirikan BRI Corporate University untuk menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan selaras dengan kebutuhan pengembangan bisnis dalam rangka mendukung sasaran strategi perusahaan. Jadi Bank Rakyat Indonesia dalam mengolah sumber daya manusianya, mereka melakukan pelatihan, pendidikan, serta melakukan training agar menciptakan sumber daya manusia yang kreatif, produktif, dan inovatif. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dalam penyampaian dan kontak mata yang kurang baik karena saya sedikit mengalami kesulitan dalam memahami materinya. Nah, materi berikutnya akan disampaikan oleh saudara Saudara Nadia. Nah, mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Aulia Putri akan menjelaskan tentang kegiatan Bank Umum dalam menghimpun dana atau funding. Kegiatan ini dilakukan dengan menawarkan berbagai jenis simpanan,
Jenis-jenis simpanan yang sering digunakan ialah yang pertama, simpanan giro atau demand deposit. Simpanan giro adalah simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan biliet giro atau cek. Rekening giro bisa digunakan karena menggunakan dana murah sebab bunga yang diberikan pada nasabah juga relatif rendah dibanding dengan simpanan lainnya. Yang kedua adalah simpanan tabungan atau saving deposit. Simpanan tabungan adalah simpanan pada bank yang penarikannya sesuai dengan persyaratan bank, bisa melalui anjungan, tunai mandiri, atau yang biasa kita sebut ATM, buku tabungan, kwitansi, dan slip penarikan. Besarnya bunga tabungan tergantung kebijakan bank yang bersangkutan, namun biasanya lebih tinggi dari rekening giro. Yang ketiga, simpanan deposito atau time deposit. Simpanan deposito adalah simpanan yang memiliki jangka waktu tertentu, jadi penarikan simpanan bisa dilakukan sesuai jangka waktu tersebut. Jenis deposito pun beragam contohnya, yaitu deposito jangka, sertifikat deposito, dan deposit on call. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan menyalurkan dana atau yang disebut lending. Menyalurkan dana atau lending, jasa bank lainnya adalah kegiatan menyalurkan dana. Kegiatan ini adalah menjual dana yang telah dihimpun dari masyarakat. Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank dilakukan dengan memberikan pinjaman kepada masyarakat yang dikenal dengan nama kredit. Jenis-jenis kredit diantaranya, yang pertama, kredit investasi. Kredit investasi adalah kredit yang diberikan kepada nasabah yang melakukan investasi atau penanaman modal. Contohnya kredit membangun pabrik, membeli peralatan pabrik seperti mesin dan lainnya. Yang kedua, kredit konsumtif. Kredit konsumtif adalah kredit yang digunakan untuk keperluan pribadi, contohnya kredit perumahan, kredit kendaraan motor, dan yang lainnya. Yang ketiga, kredit profesi. Kredit profesi adalah kredit yang diberikan kepada nasabah khusus seperti dosen, dokter, atau pengacara. Yang keempat, kredit modal kerja. Kredit modal kerja adalah kredit yang digunakan nasabah untuk modal usaha. Kredit jenis ini biasanya hanya berjangka waktu pendek atau tidak lebih dari 1 tahun. Contohnya, kredit untuk membayar gaji karyawan, kredit membayar bahan baku, dan kredit modal kerja lainnya. Yang kelima, kredit perdagangan. Kredit perdagangan adalah kredit yang diberikan kepada pedagang untuk membangun kegiatan dagangnya. Contohnya adalah untuk membeli barang dagang kepada supplier atau agen. Yang keenam, kredit produktif. Kredit produktif adalah kredit berupa investasi modal kerja atau perdagangan. Artinya kredit ini diberikan untuk diputar kembali sehingga pengembalian kredit adalah keuntungan dari hasil dari usaha yang dibiayai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Umami. Saya di sini selaku pemateri terakhir ingin menyebutkan dan menjelaskan layanan-layanan nasabah Bank BRI, jasa layanan dan produk bank. Di sini yang pertama itu adalah kiriman uang atau transfer. Contohnya itu adalah jasa layanan transfer. Atau transfer adalah jasa pengiriman uang lewat bank. Pengiriman uang dapat dilakukan pada bank yang sama ataupun berbeda. Untuk pengiriman juga bisa dilakukan dengan tujuan dalam negeri, luar negeri, dalam kota, luar kota maupun luar negeri. Khusus untuk pengiriman luar negeri itu harus melalui bank devisa kepada nasabah yang mengirimkan. Dikenakan biaya kirim yang biasanya tergantung kebijakan bank masing-masing. Pertimbangan pada umumnya, biaya kirim akan lebih mahal jika yang ditransfer berbeda banknya. Dan yang kedua itu adalah clearing atau clearing. Contoh jasa layanan bank cek. Clearing adalah penagihan warkat atau surat berharga seperti cek dan biliet giro. Yang ketiga itu adalah inkaso atau collection. Inkaso itu adalah penagihan warkat atau surat-surat berharga seperti cek, biliet, giro yang berasal dari luar kota ataupun luar negeri. Proses penagihan inkaso biasanya itu membutuhkan waktu 1 minggu sampai 1 bulan. Berbeda halnya dengan clearing tadi. Kalau clearing itu cuma 1 hari untuk pengerjaannya.
Dan yang keempat itu adalah safe deposit box. Contohnya itu jasa layanan bank safe deposit box. Safe deposit box itu ialah pelayanan jasa bank yang memberikan layanan penyewaan box atau tempat penyimpanan barang-barang atau surat-surat berharga milik nasabah atau suatu bank. Yang kelima itu adalah bank card atau kartu kredit. Contohnya ia adalah jasa layanan bank kartu kredit. Bank card biasanya itu lebih dikenal dengan kartu kredit atau juga uang plastik. Biasanya itu dapat digunakan untuk mengambil uang tunai ataupun digunakan untuk membayar sejumlah barang yang dibeli biasanya itu pada supermarket. Dan yang keenam itu ialah banknotes. Banknotes itu adalah jasa penukaran valuta asing. Jadi dalam jual beli banknotes, bank mengacu pada kurs atau nilai tukar rupiah dengan mata uang asing. Dan yang ketujuh itu adalah bank garansi. Bank garansi itu ialah jaminan bank yang diberikan kepada nasabah guna membiayai suatu usaha. Dengan menggunakan jaminan bank ini, pengusaha itu akan mendapatkan fasilitas untuk melaksanakan kegiatan usahanya. Besarnya jaminan yang dilakukan oleh bank sebelumnya telah ditaksir terlebih dahulu dengan mengetahui kredibilitas dan prospek dari usaha nasabahnya. Dan yang kedelapan itu adalah bank draft. Bank draft ini adalah wesel yang dikeluarkan oleh bank kepada para nasabahnya. Dan yang kesembilan itu adalah letter of credit atau LC. Letter of credit adalah surat kredit yang diberikan bank kepada importir atau eksportir yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas transaksi ekspor dan import yang mereka lakukan. Dan yang ke-10 itu adalah cek wisata atau transfer sekwi. Cek wisata adalah alat yang dapat digunakan untuk pembayaran di berbagai lokasi wisata, perbelanjaan ataupun hiburan. Contohnya itu adalah hotel dan supermarket. Dan yang ke-11 itu adalah menerima setoran-setoran. Jenis layanan ini adalah layanan paling sering dimanfaatkan oleh nasabah karena keuntungannya itu lebih praktis dan aman. Dalam bank ini membantu nasabah yang rangka penampung setorannya itu dari berbagai tempat, diantaranya itu adalah pajak, telepon, air, listrik, maupun uang kuliah. Dan yang ke-12 itu adalah melayani pembayaran-pembayaran. Sama halnya dengan menerima setoran, bank ini juga melayani pembayaran seperti yang diperintahkan oleh nasabahnya seperti membayar gaji, pembayaran dividen, pembayaran kupon, pembayaran bonus atau hadiah. Dan yang terakhir di sini adalah bermain di dalam pasar modal. Bank ini juga berperan dalam berbagai kegiatan di pasar modal, seperti bermain surat-surat berharga. Kegiatan tersebut diantaranya itu seperti penjamin emisi. Yang kedua itu adalah penjamin. Yang ketiga adalah wali amanat. Yang keempat, perantara perdagangan efek. Yang kelima adalah perdagangan efek. Dan yang terakhir itu adalah perusahaan pengelolaan dana. Begitu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.